Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, disebut buruk oleh pengamat politik Rocky Gerung. Rocky Gerung menjelaskan dalam diskusi terkait janji kerja Anies dapat dinilai normatif, namun apabila ingin dilakukan evaluasi, maka harus dibandingkan dengan tokoh lain. Wow, Rocky Gerung menilai Anies buruk dan kurang mampu merakyat. Ditulis oleh Widodo SP dari siwar.com. Rocky Gerung alias RG dikenal akan ucapan-ucapannya yang kerap menyindir dan mengkritik pemerintah dengan keras. Tidak jarang ada ngawurnya pula. Namun saat bicara menyangkut orang-orang yang berada sebarisan dengan dirinya, malah ucapan-ucapan RG cenderung baik. Jadi ketika belum lama ini RG mencoba menilai kinerja Anies Baswedan sebagai figur yang buruk dan kurang mampu bekerja. Bisakah setidaknya kita menilai bahwa kali ini RG sedang jujur terhadap penilaiannya akan sosok Anies? Mari perhatikan kutipan pernyataan RG berikut ini. Anies buruk, tapi ada yang jauh lebih buruk. Anies kurang mampu turun merakyat, ada yang lebih kurang mampu tuh. Rocky Gerung tanpa basa-basi juga mempertanyakan kemampuan Anies kalau pendukungnya berkata bahwa ex-Mendikbud Pencatatan itu sebagai antitesis Jokowi. Anies mampu nggak betul-betul jadi antitesa dari Jokowi? Anies itu dibesarkan, dirawat dan diasuh oleh masyarakat sipil. Ide dari masyarakat sipil adalah upaya untuk menghalangi instruksi dari modal. Saya kurang paham sih dengan kalimat RG yang terakhir, khususnya poin bahwa Anies dibesarkan, dirawat dan diasuh oleh masyarakat sipil. Kalau maksud RG bahwa masyarakat sipil yang disebutnya mewakili kelompok yang suka menggunakan agama buat kepentingan politik, saya bisa menyebut pernyataan itu tepat. Hanya ketika RG menyebut oligarki dan nantinya mengarah pada kelompok yang mendukung pemerintahan Jokowi, maka hal itu jadi kurang tepat. Maklum, di negeri ini yang kerap disebut oligarki oleh kelompok anti pemerintah, sebenarnya tidak anti banget sama pemerintah dan Jokowi. Mereka hanya peduli pada kepentingan bisnis dan keuntungan yang bisa diperoleh dengan tanpa ragu bermain politik dua kaki. Hanya kalau RG sampai berani menyebut kalau Anies itu buruk, maka bisa dibilang selesai sudah harapan Anies untuk memperoleh dukungan RG dalam ambisinya meraih kursi RI 1 atau setidaknya meramaikan Pilpres 2024. Kinerja buruk sebagai Gubernur DKI Jakarta dan kurang mampu merakyat, ditambah status Anies yang kini hanya rakyat biasa dan bukan siapa-siapa, maka klub sudah alasan bagi masyarakat buat menenggelamkan kans Anies mendapat tiket Pilpres 2024, sekalian Nasdem yang mengusungnya. Tampaknya RG ini tampak agak kalem sejak ditemui Gibran di kediamannya. Namun, berharap bahwa RG benar-benar mulai normal dan waras logikanya dalam berpolitik masih perlu diuji oleh waktu. Meski kejujurannya kali ini terasa pas dan bisa dikasih setidaknya 1 jempol ke atas. It's very good. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? DKI menganggarkan Rp700 miliar untuk membebaskan lahan-lahan di bantaran kali dari APBD 2023. Hal ini dinyatakan oleh penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, Rabu 9 November 2022. Normalisasi pengendalian banjir Jakarta ini dilakukan oleh tim yang terdiri dari Dinas Sumber Daya Air SDA DKI Jakarta, Balai Besar Program naturalisasi gagal, maka terpaksa dilanjutkan normalisasi berjudul revitalisasi. Ditulis oleh Ruskandi Anggawirya dari siwar.com. Pilihan program pengendalian banjir Jakarta menurut Anies Baswedan idealnya adalah menggunakan pendekatan naturalisasi. Lalu bagaimanakah realisasi program tersebut? Lalu Pemprov membuat sebuah program kecil sebagai terjemahan naturalisasi yang diberi judul 942 atau 9 polder atau ruang limpah, 4 danau atau waduk, dan 2 revitalisasi sungai. Faktanya di Jakarta tidak hanya 2 sungai yang membelah kota, melainkan 13 sungai. Salah satu sungai yang menjadi pemegang andil besar setiap terjadi banjir di sejumlah kawasan adalah Kali Kerukut. Ketika sungai ini meluap, maka airnya akan membanjiri kawasan Kemang, Tendean hingga Sudirman atau Bendungan Hilir. Obsesi Pemprov ketika sungai Krukut meluap agar tidak membanjiri kawasan tersebut, airnya dilimpahkan ke Waduk Brigif yang diresmikan oleh Anies pada bulan Oktober lalu. Sayangnya pekerjaan fisik limpahan banjir itu diresmikan sebelum waktunya. Tahukah maksudnya? Boleh jadi sang fenomenal ingin namanya mencatat. Boleh jadi sang fenomenal ingin namanya tercatat sebagai penggagas penanggulangan banjir Jakarta dengan cara membubuhkan tanda tangan di prasasti peresmian. Adapun urusan pekerjaan fisik biarlah pejabat gubernur yang mengurusnya. Demikian Ferguson.
Selama proyek normalisasi Kali Krukut belum selesai, wilayah Jakarta Selatan kerap dilanda banjir, terutama daerah yang dilalui aliran Kali Krukut, seperti Kemang dan Cilandak. Dalam 2 hari ini saja, sejumlah lokasi di kedua wilayah tersebut terendam banjir hingga 1 meter. Banjir tersebut disebabkan meluapnya Kali Krukut akibat tingginya intensitas hujan dan adanya kiriman air dari kawasan hulu sungai. Selain itu terjadi pendangkalan dan penyempitan bantaran kali akibat bangunan. Sungai sepanjang kurang dari 40 km ini mengalir dari Situ Citayam, Bogor, Depok, Jagakarsa, Cilandak, Pasar Minggu, Kemang, Mampang Perapatan, Gatot Subroto, Setiabudi, Tanah Abang, Pecinan Glodok. Kemudian bercabang di bawah jembatan Toko 3 Pancoran, melewati pertokoan Gloria sampai di bawah jembatan Harjo, hingga berakhir di banjir Kanal Barat atau menyatu dengan Kali Ciliwung. Kali Krukut tempo dulu airnya bersih, Kali Krukut pun menjadi tujuan wisata. Pada tahun 1970, Kali Krukut masih lebar sekitar 25 meter dan dalam, sehingga kalau mau menyeberang orang harus berenang. Tahun 2017 di beberapa titik Kali Krukut mengalami rusak parah, bahkan lebarnya ada yang tinggal hanya 1,5 meter. Pada 4 Agustus 2021, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta jajarannya segera menormalisasi kali di ibu kota. Berita tersebut tertuang dalam Instruksi Gubernur atau Inkud tahun 2021 tentang penyelesaian isu prioritas daerah tahun 2021-2022. Pertanyaannya, kenapa baru tahun 2021 Gubernur kepikiran melakukan revitalisasi Kali Krukut? Tentu saja karena program-program andalan yang diberi judul drainase vertikal terbukti gagal total. Sementara masa jabatannya tinggal menghitung hari. Bagaimana menurut Anda? Partai politik yang tengah menjajaki koalisi menghadapi Pilpres 2024. Terlihat dalam postingan itu, Anies Baswedan tengah bersama Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum PKS Ahmad Syeku, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, serta mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala. Mempersatukan JK dan Paloh itu sama sulitnya dengan menyatukan PKS dan Partai Demokrat. Ditulis oleh Ferry Padli dari siwar.com. Mungkin warga plus 62 mengira orang berpengaruh di balik Anies itu hanya si brewok Surya Paloh seorang. Pasalnya dialah yang pertama kali mendeklarasikan dukungan terhadap mantan gubernur DKI tersebut. Dan Paloh mendukung Anies bukan sekedar mendukung tapi juga dengan modal. Pertama, ia punya Partai Nasdem yang punya kursi di DPR sebesar 9,05%. Kedua, bos Irma Suryani Caniago itu punya media Metro TV dan Koran Media Indonesia, yang mana ini bisa jadi alat propaganda untuk memenangkan Anies. Ketiga, Paloh punya pendukung atau pemilih Nasdem